ada apa jenis mau dihibahkan gitu loh ke Pemda. Tapi untuk sementara itu kan miliknya BPCB tuh. Ada dua sih di sini, pintu gerbang Majapahit sama Sani. Itu yang punya BPCB, makanya kemudian perawatan dan lain sebagainya sampai yang pegang kuncinya itu sebenarnya dari BPCB, bukan pemerintah daerah Pati gitu kan. Untuk ceritanya sendiri kan secara umum memang itu yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau kita lebih kritis, dalam pandangan kritis ya, secara ya secara keilmuan mungkin, atau ya secara logis lah ya, intinya itu kan nggak masuk akal kan ketika itu disebut sebagai pintu gerbang Majapahit. Pasti banyak yang menyaksikan apa ini benar-benar pintu gerbang Majapahit kan. Otomatis kalau pintu namanya pintu gerbang kan mungkin itu bukan gerbangnya tapi regol istilahnya. Artinya itu kan gerbangnya itu kan berbentuk yang kita tahu kan biasanya bentuk padu raksa atau bentuk semacam apa ya semacam yang gini kan, besar terus, atau kalau padu raksa ada tutupnya di atas jadi satu, dan itu yang di tengahnya gitu loh. Jadi umpamanya bayangan ini kan pintu ini sengsi ngukur no. Panjangnya candi Bajang Ratu di Trowulan sama di sini tuh ukurannya juga nggak sama gitu kan, antara dengan pintu sini kan. Dan kalau di logis kan ketika kita berbicara Majapahit, kehancuran Majapahit kan di periode 1400 tuh. Kalau kita compare kan dengan tahun sekarang, atau itu kan udah berjalan sekitar berapa, 6 abad lah ya. Apa ya kuat kayu dengan 6 abad, dengan dulu aja tidak ditutup gitu. Sementara saat ini kan ditutup di akuarium gitu kan. Kalau dulu kan enggak di pihak apa sekuat itu, walaupun nanti memang itu diperbaiki dengan direhabilitasi terus, tapi kan tetap aneh itu dengan kayu yang masih bagus kan. Nah tapi di sisi lain memang penempatan di situ tuh memang hal yang menarik di Rendole sih. Kalau kita berbicara sisi historis di luar pintu itu ya, artinya kita kan mencoba untuk membanding-bandingkan teori sejarah itu, mencoba menghubungkan pintu, karena sejarah kan puzzle kan. Mungkin ada hal yang tersimpan di dalam pintu itu, historis, realitas historis yang ada gitu di luar folklore gitu kan, di luar folklore. Saya pernah baca artikelnya Pak Probot, kayaknya kalau nggak salah di buku Kisah Lama dari Pati, yang tulisan itu juga dimuat di Panjebar Semangat waktu itu, bahwa ini tuh bentuknya langgam lasem gitu. Ornamen cerita Menak Jinggo Damar Wulan di situ itu kan cerita tentang Menak Jinggo, ada empat apa namanya, empat sket gitu loh. Udah kesana kan, udah mengamati ukiran itu kan, ada semacam cerita Menak Jinggo Damar Wulan. Menak Jinggo Ragulalu Damar Wulan Menak Jinggo ya. Ya Menak Jinggo itu ada 4. Di situ kemudian ukiran itu lebih ke dekat ke Lasem. Kemungkinan memang ada catatan sejarah itu migrasi orang-orang Lasem ke Pati gitu. Ya ada perpindahan orang-orang Lasem yang ke Pati, yang kemudian ini mereka yang mengerjakan membuat proyek pintu ini gitu. Tapi kemudian pintu ini memang sebenarnya difungsikan untuk apa sih? Itu sebenarnya saya menemukan banyak fakta sejarah yang menarik ini. Beda mas antara fakta ini sejarah itu beda antara fakta dan fakta sejarah gitu. Kalau yang namanya fakta itu kan sesuatu yang real, yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kalau fakta sejarah itu kan kesimpulan dari para sejarawan gitu. Soal kebenarannya kan kita nggak tahu nih, itu kan fakta sejarah. Yang namanya fakta sejarah itu kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari analisis para sejarawan gitu. Nah di situ kan banyak fakta-fakta sejarah yang menarik gitu. Ambil contoh dulu Rendole memang di catatan buku Pakem Famili Bupati-Pati Juwana, Rendole itu menjadi ibu kota kedatonnya, ibu kota keraton yang letak keraton dari bupati-bupati yang dipegang oleh Mangun Oneng. Coba tapi dia sih ngadol gitu, kayak rokok. Aslinya kan baku itu kan lupa kudus. Dia yang memproduksinya gitu, bahan bakunya dia yang memproduksinya, itu kan hebat. Makanya di area Rendole, di desa-desa Rendole itu makannya banyak-banyak kan. Kayak di Muktisari itu berapa makam, di Metaraman itu juga banyak makam. Kemudian di Gambiran itu kan area-area yang itu kemudian dulu ya, mungkin di situ adalah pusat keraton Kadipaten Pati di periode 1600-1700.
Dan mungkin pintu ini juga dikerjakan di dekat keraton Majapahit di waktu itu. Nah kita masih, nah aku sih dugaan saya kemungkinan pembuatan pintu ini jauh di masa setelah pintu gerbang Majapahit ini di periode 1700 mungkin atau 1600 1700 tak pikir entah 1800-an. Itu yang tapi apa analisis dulu dengan bentuk pintu. Cuma di tahun saya dapat dokumen dari Pinterest itu di tahun 1900 itu saya tak cek ya mas, ada cuilan di tengah di pinggir dan ada bule juga di sini. Ini sudah coba untuk di apa namanya dilindungi kan, ini area ini jadi coba dilindungi oleh orang-orang Belanda di apa ya, orang-orang Belanda di Pati waktu itu kan. Dan di catatannya mana yang di grup bedah sejarah Pati yang diposting sama arkeolog ya, si Rizal itu juga salah satu titik sejarah di Pati atau masuk di pintu gerbang Majapahit itu emang dari dulu melekatnya sudah di periode kolonial lah 1935 itu ya ini pintu Majapahit istilahnya, pintu lawangnya Anyabrang tadi, kebo Anyabrang. Nah benarnya gimana aku juga soal ini tidak bisa memastikan secara rinci, cuma dugaan saya ini sih jauh di pembuatannya jauh di masa Majapahit itu. Nah, soal pintu gerbang, dan ini memang langgamnya asem gitu, ukiran bentuk langgamnya ini khas Lasem gitu, bentuk ukiran Lasem gitu. Ada bang ukiran ini soalnya sana tutupan Apanya? Ini yang pernah saya dapatkan juga, ini adalah pintu yang dulu dibuat untuk apa namanya istilah tukar guling mas. Ini tak kayak tanah aku gawe nolawang istilahnya. Atau gimana ada cerita tentang tukar guling di situ, cuma pintu ini nggak pas ukurannya loh. Ini katanya mau ditaruh di residen, kantor rumah dinas residen Pati waktu itu. Yang nyuruh kerajaan apa? Ya mungkin waktu itu residenti Pati, asisten residenti Pati kan yang mungkin punya rumah dinas di situ kan. Itu kan kita juga nggak di situ kan nggak berbentuk pintu gerbang juga kan. Nah mungkin ingin dibentuk pintu gerbang, terus kemudian ditukar dengan tanah pembuatan untuk membuat pabrik gula sih. Kemungkinan nih apa ceritanya sih seperti itu. Cuma kemudian ketika ini mau dipasang, ternyata ukurannya nggak pas gitu. Akhirnya disalahnya direnduli itu. Ceritanya sih gitu. Cuma untuk kebenarannya juga saya juga masih belum menemukan bukti yang menguatkan itu istilahnya, atau literatur atau suatu arsip dokumen yang menunjukkan bahwa itu Majapahit. Betul, atau ini itu dibuat untuk apa gitu. Itu belum ada dokumen pendukungnya gitu. Memang sampai sekarang banyak versi soal keberadaan soal sejarah.